Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta misteri sekalian, berjumpa lagi dengan saya Tian Ya, Yos. di channel Kisah Horor. Horor kisah. Jadi teman-teman, untuk malam ini kita akan bercerita tentang pesugihan lagi. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kan sudah membahas tentang pesugihan bakso ya kan ya. Kemudian ada tuyul juga, Oke. ada pula apa kemarin saya lupa, kalian cek sendiri ya kan Yuk. di uploadan kisah horor. Nah, kali ini pesugihannya beda karena ini adalah salah satu jenis pesugihan yang menggunakan bukan menggunakan, tanpa menggunakan tumbal katanya ya kan. Jadi pesugihan ini ditujukan untuk orang-orang yang sedang apa istilahnya, memiliki usaha kecil-kecilan, kemudian ekonomi yang sedang morat-marit, tapi dengan satu syarat, yaitu setiap tahun ya kan, tertanggal khusus atau terbulan khusus harus membangun rumahnya, entah itu renov kecil-kecilan bahkan sampai rombak total ya kan. Ini ada satu cerita bahwa pernah ada kasus di mana orang ini awalnya memiliki sebuah usaha konveksi. Nah, konveksinya ini masih kecil-kecilan sekali ya kan. Order masih paling Kecil. 2 sampai 3 lusin gitu Oke. kan, Yos. Iya. 2 sampai 3 lusin ya kan. Kemudian sampai beberapa tahun tidak berkembang, bahkan menjelang bangkrut ya kan. Dia mengambil modal usaha itu adalah utang. Nah, kemudian sudah terhimpit hutang, terhimpit deadline untuk pembayaran atau pelunasan. Akhirnya ada seseorang yang datang. Dia tidak kenal, seorang ini siapa tidak kenal. Mendatangi dia, Nduk, kalau istilah Jawa gitu. Nduk, kamu besok bersama suamimu datang ke arah selatan. Datang ke arah selatan di daerah A misalkan. Kamu datang ke daerah A. Nanti kamu masuk ke daerah ini, kemudian sampai berjumpa sebuah pohon beringin yang di bawahnya terdapat beberapa makam. Entah itu makam wali atau makam siapa ya kan, tidak dijelaskan. Kemudian nanti kamu di sana temui orang yang ciri-cirinya seperti ini. Nah, ciri-cirinya dijelaskan. Kemudian kamu utarakan apa yang menjadi keganjalan hatimu, apa yang menjadi problematika kehidupanmu, apa yang ingin kamu dapatkan. Kamu utarakan semua kepada dia, biar dia yang berbicara kepada entah sosok atau apapun yang di sana. Nah, nanti untuk syarat, untuk ketentuan, untuk apapun biar dijelaskan sana. Nah, nanti kalau kamu pulang, ya kan, kamu datang ke tepi sungai, sebut nama saya. Nah, kamu lempar beberapa bunga. Nanti saya datang. Nah, usut punya usut, ya kan, cerita punya cerita. Orang ini, orang yang memberikan berita ini kan, Yos, ya kan, yang merekomendasikan mbak-mbak atau nduk ini tadi untuk datang ke pohon beringin itu adalah sosok tak kasat mata ternyata. Jadi dia itu datang memakai caping, memakai tongkat, ya kan, memakai tongkat seperti ini tanpa eh, tanpa adanya angin atau apapun, ya kan. Sinduk itu entah sedang apa dia datang, dicaplek, duk, gitu loh, duk. Nah seperti itu. Nah akhirnya setelah setelah dijelaskan ritualnya dari A sampai Z, ya kan, salah satu syaratnya adalah kamu harus membangun rumahmu di bulan ini, di bulan Jawa, entah bulan apa saya kurang tahu, di hari ini, dan kamu harus ikut mengerjakannya. Baik kamu sudah mengambil tukang atau kontraktor atau seperti apa, kamu harus ikut bekerja. Nah, setelah eh, renovmu jadi, jangan sekali-kali kamu membersihkan rumahmu dalam bentuk apapun.
seperti itu. Nah, ini contoh lagi, ini ada kasus lagi, ada orang yang sudah mengambil pesugihan tersebut, ya kan? Dia lupa karena mau ada acara RT-nan atau arisan atau ibu-ibu PKK lah seperti itu, ya kan? Dia bersih-bersih. Nah, karena dia bersih-bersih tersebut, dia sudah melanggar pantangan. Akhirnya tidak sampai tidak sampai 1 kali 24 jam dia meninggal. Ibu-ibu itu meninggal. Ini bukan sosok nduk ini loh. Ini kasus lain. Sosok nduk itu meninggal. Nah, setelah nduk itu meninggal, kemudian rumahnya tidak lagi terjadi renovasi karena memang yang mengetahui syarat dan ketentuannya hanya wanita ini. Kemudian suaminya tidak jauh jangka waktunya juga meninggal. Anaknya yang besar meninggal, menantunya meninggal, cucu-cucunya meninggal, sampai rumah ini akhirnya terbengkalai. Nah, pesugihan ini biasa disebut orang-orang sini, dan mungkin rekan-rekan misteri sekalian sudah mengetahui pesugihan ini bernama kandang bubrah. Nah, seperti itu kan, Yes. Jadi pesugihan kandang bubrah. Jadi memang mewajibkan orang-orang yang mengakatkan dirinya dengan makhluk-makhluk tersebut untuk membangun rumah secara berkala. Walaupun sudah bagus, tapi wajib untuk membangun. Dan nama kandang bubrah menurut Jawanya kan bubrah itu buyar, Rusak. Rusak. Bubrah iki rusak. Tapi berarti kandang kan bagi rumah. Kandang kan rumah. Nah, berarti kandang bubrah berarti kan rumah yang rusak. rusak. Berarti kan perlu diperbaiki. Berarti kan memang relate gitu loh. Ada korelasi di sini antara tadi istilahnya dan kegiatan yang dilakukan seperti itu. Ya. Nah, pesugihan ini ya kan tidak hanya diambil oleh orang Jawa saja ternyata, tapi ada orang-orang luar yang memang memiliki motivasi yang sama, yaitu terhimpit oleh ekonomi, hutang, kemudian ingin memiliki kekayaan secara instan seperti itu. Mungkin rekan Jos berminat? Enggak. Kalau berminat, nanti saya carikan linknya. Waduh, jangan. Tapi tidak usah. Buat apa ya kan? Padahal kita tag malam hari ini pun gangguannya banyak ya. Oh, tidak apa-apa, monggo-monggo saja. Kita kan mengedukasi. Siap. Mereka kan menggangui. Jadi tidak apa, saya malah berharapnya ada 1 atau 2 sosok yang nanti masuk ke kamera. Ya kan asik gitu loh. Momen langka itu. Mana? Ya. Weh. Rekan kameramen menangkap 1. Yakin loh? Iya rekan Dian. Tadi sudah menampilkan diri. Ya. Sekelebat di situ. Masih emang. Tapi tadi kelonyok isi kayak gini. Tidak apa-apa. Kalau memang ini masuk ke frame, tapi, ya kan. Menurut kandang bubrah ini kan sudah di Jawa kan sebenarnya kan sudah lumrah gitu kan. Iya, tapi termasuk kategori pesugihan yang jarang lah. Tapi yang kita temui kan emang pesugihan kan harus ada tumbalnya dulu baru kita menikmati hasilnya gitu kan. Yang kita jumpai lah. Itu kalau pesugihan yang komersial. Betul sekali. Dan kalau kandang bubrah ini kan saya emang baru tahu emang pesugihan kandang bubrah ini seperti untuk prosedurnya ataupun untuk ketentuannya seperti itu. Dan kandang bubrah pun ini cukup terkenal di Jawa pun agak beda gitu. Iya kan? Iya kan rekan Tian? Ya. Dan sosok wanita juga di depan. Tidak apa-apa, sudahlah. Ya. Dan untuk masalah emang yang saya pertanyakan ini, untuk pesugihan itu kan harusnya kan emang ada ketentuan dan juga prosedurnya perjanjiannya ya, kan cukup ada syarat dan ketentuannya memang. Tapi untuk menurut saya untuk ketentuan atau perjanjian ini agak ribet dan akibatnya ini sangat fatal.
kan ketentuan yang dilanggar atau pelanggaran yang dilanggar itu kan mengakibatkan satu korban. Nah, terus satu korban ini merebut lagi dua korban. Dua korban dan lagi satu keluarga itu pun habis terbunuh dan juga rumahnya itu menjadi terbengkalai. Ya, mengakibatkan ya itulah. Ya. Kandang bubrah seperti rumah rusak. Akhirnya bubrah temenan, ya kan. Keluarga ini bubrah. Iya. Ya karena memang itu tadi yang namanya pesugihan kan yang kita ketahui bukan hal yang dianjurkan, bahkan dilarang, ya kan. Itu kan ada sebuah perjanjian, ya kan, di mana manusia dan jin atau siluman atau apapun itu bentuknya, ya kan. Ya, mereka itu collab untuk ngecit istilahnya. Iya. Kalau bahasa saya ngecit, ya kan. Dia ngecit agar supaya dia lebih cepat kaya. Kalau di game kan agar cepat menang, agar cepat menang dan pertandingan ya, sampai ke rajanya langsung, betul, itu kan, agar cepat gitu lah. Itu juga berlaku kepada pesugihan, ya kan. Nah, kalau kandang bubrah ini saya pernah menemui satu. Memang benar bahwa setiap tahunnya dia itu membangun rumah dan itu hanya satu rumah. Hanya satu rumah. Usahanya ku yang mulanya hanya toko bangunan, ya kan, berkembang lagi menjadi toko obat atau apa, berkembang lagi, semakin besar. Tapi setiap tahun itu dia selalu bangun, padahal rumahnya sudah bagus, sudah besar kan, pagarnya juga sudah bagus, furnitur segala macam sudah bagus, tapi dia tuh masih tetangga kan pasti mikirnya selera sih, orang punya duit kan mau bangun rumahnya seperti apa kan selera. Tetangga bilang kok bahasa Jawa kan, kok dandan iki duit kok ndi gitu loh. Ya. Tapi kan orang tahu kan dia punya usaha, paling kan mikirnya berarti duit usaha gue, Bang. Tapi kan nggak tahu kemungkinannya dia pakai pesugihan itu kan gitu. Tapi memang tidak semua orang yang setiap tahunnya membangun rumahnya itu bisa dikatakan kandang bubrah, ya kan. Mungkin memang jiwa artistiknya tinggi, ya kan. Seperti desain seperti ini, wah tidak cocok rubah. Desain seperti ini cocok rubah. Karena memang setiap pria punya selera lah istilahnya seperti itu. Setiap orang punya standarisasi masing-masing terhadap desain atau apapun terhadap huniannya. Ya, jadi tidak bisa serta-merta kita mengejudge orang tersebut menggunakan pesugihan kandang bubrah. Tapi ciri-ciri kandang bubrah seperti itu, kita wajib bersuudzon. Karena suudzon itu penting. Iya kan ya. Saya pun juga pernah melihat teman saya atau ibundanya teman saya itu kan punya sebuah toko makanan atau rumah makan lah. Nah, itu asalnya kecil, tapi ini semakin pesat di pinggir jalan gede atau jalan Pantura. Dan itu saya masuk ke rumahnya, itu emang kotor banget. Kotor sekali. Tapi setiap yang katakan rekan Tian tadi, setiap tahun ataupun hari itu dia selalu membangun. Misal ganti bajaringan, pasangan bajaringan atau pagar yang sudah bagus diganti bagus lagi. Nah, itu berarti kan saya tidak tahu lah itu pakai pesugihan kandang bubrah atau tidak kan, tapi ya kemungkinan pemikirannya kan seperti itu gitu kan. Gitu. Tapi kalau menurut rekan Yos ini bisa gak sih satu makhluk saja, ya kan, kita tarik, entah itu dia memang pelaku dari kandang bubrah atau memang dia tahu cerita tentang kandang bubrah seperti itu. Tadi saya sudah untuk menelusuri tentang kandang bubrah ini tadi, emang ada ya satu sosok lah yang dominan, memang dia sering melakukan itu, dan juga sosoknya ini ya yang saya lihat tadi emang seperti orang, tapi tidak orang gitu. Seperti menyerupai orang. Boleh kalau memang memungkinkan tarik saja, ya kan. Setelah itu kita tanya bagaimana, kemudian nanti biar saya bisa menyimpulkan langkah-langkah preventif apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau setidaknya
memprotek diri kita agar kita tidak masuk ke dalam jurang yang dinamakan pesugihan ini, terutama kandang bubrah ini, ya kan? Seperti itu. Biar apa? Efek-efek madorot yang ditimbulkan itu semakin lama semakin ngepres gitu loh, semakin hilang kalau bisa. Di orang-orang itu kembali lagi ke fitrahnya, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Sambil berdiri ya rekan Dan. Ya guys, pocongnya sambil bergerak kayak joget rekan Dan. Ya sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanwun. Ya. Iki sapa? Iki mau bocah ngundang aku ono apa? Kamu diundang iki. Ya. Heeh. Nah. Aku oleh takon ta Mbah iki, Mbah. Takon apa? Oleh yo, gak apa-apa yo. Nek saya jawab ya, Mbah yo. Ya. Jadi ngene, Mbah. Aku ku penasaran ya. Sing diarani pesugihan kandang bubrah iku kepiye? Mamet aku. Heeh. Soale bocah iki wis ngandani aku. Heeh. Mamet aku tentang iku. Terus ndak takon apa? Heeh. Nah, wong sing jikok pesugihan kandang bubrah iku syaratnya apa, Mbah? Ya, iku mau ketemu ambek aku. Sing dijaluk apa? Tapi yo kudune manut aku. Nah, biasanya ndok kon lapo ngene iku. Sing njaluk-njaluk ngene iku. Ya. Takon ngomong. Jaluk EP. Terus takon mulai. Tapi ono larangan. Nah, Lan ketentuane. Kudune iku perjanjian kuwi wong. jeneng anut kowe yo. Wong jaluk aku. Nek misal rak manut piye? Ya bakal kena konsekuensine. Biasane nek sing ngelanggar ngono ku piye, Mbah? Wong mati tak jaluk. Ancen ndok pateni kowe. Nah, iku makhluke iku ku mati mergo ancen ketentuane nggih dina iku mati apa ana sangkut paute karo kowe? Ya aku. Wah iku carane wis perjanjian dari awal. Kowe nek ancen norno langgar. Kowe bakal kena hukuman. Ya iku apa nyawamu sing tak cipok. Ngono ya berarti ya. Lah terus engko wong iku rindi wis mati. Dadi buram. Iya. Dadi anak buam. Iya. Nah, carane wong iku ben iso ucul teko kowe pas wis misal wis perjanjian ya, wis perjanjian carane kowe karo sapa ngono, wis perjanjian, wis deal. Nah, wong iku ku kepengin ngrampungi. Carane piye? Ana ta ora? Apa ora iso? Ya wong ngene wis jaluk yo. Ancen perjanjian iku ya wis temali terus. Kecuali nek wonge pengen ngebari dengan apik-apik. Iya. Iki sing nyerang aku sapa, Mbah? Ya, Mbah. Iki sing nyerang aku sapa? Sing ndak ngerti sapa. Niate lha apa nyerang aku iki? Ora Ora bolonem. ora aku dhewe rene. Nah, cara kowe iki nek wong sing urung jupuk pesugihan kandang bubrah ku nek iso ku aja apa sak senenge? Ya sak senenge wong ngono kebutuhane wong. Aku yo ora maksa jaluk. Jaluk ning aku kan. Butuh kan wong. Wonge moro ora wis nduk WI. Salah. Ayo. Kowe moro jaluk tulung wong. Mosok kira nduk tulung. Iya bener. Bener. Aku mencoba ndak tolong. Tapi ono
Yo ketentuane anjen kudune nyawa iku mung. Leno sithik ya nyawa. Tapi biasa keluargane rasa nutokno. Kabeh sak keluarga jimu kabeh. Sampe entek. Biasane sing ndok wehno ngono iku rupa apa? Jaluk ya apa duit ta wae. Usahane lancar ta wae. Sak jaluke. Tergantung kebutuhane ya. Nah, iki mau kuwi asalmu tekan ndi asale? Aku ya teko kono ning laut. Kok kidul? Yo. Ana pesen to ora? Nek menawa iso tak sampeno karo kanca-kanca. Yo nek masalah kinerja yo iku kan yo rahasia aku kan ngono. Heeh. Gak mesti pesen kanggo menusa. Menungso ya nancen ora kepepet yo ora usah. Tapi nek batinku yo ora apa-apa. Monggo-monggo wae. Segurah ya. Ayo. Wong kuwi butuh kok. Aku niatku nulung kok. Tapi ancen iku ono perjanjian. Carane wong tuku ya kudu bayar ngono ta. Iya. Mosok ta wae iku aku ora apa-apa kan ngono. Yo, cocok kan jan. Matur nuwun pesene jenengan. Dadi menusa iki kudu hati-hati. Yo kabeh kudu hati-hati. Aku dhewe yo ngati-ngati kok. Yo, berarti kabeh iki kudu hati-hati. Aja ngasih leno, ya kan. Pikir-pikir meneh nek ape mlaku ngono ora, Mbah? Bener yo. Iku ketuan-tuane wong dhewe. Mesti saben wong ku nek iso ngono, nek ra iso ya sembarang ngono ora. Iya, wis. Terus ya wis dolan ya. Heeh, wis sampean balik matur suwun wis cerita. Ra dilanjutno meneh mau jenengan lagi lapo. Matur suwun. Gimana gantian? Tadi saat sosok ini masuk, entah siapa yang nyerang. Ku tak tahu. Ya tapi ya tidak apa-apa lah. Jadi itu teman-teman para pecinta misteri sekalian, bahwa makhluk yang seperti ini saja bisa berbicara bahwa kalau kamu tidak kepepet, jangan sekali-kali memiliki kerjasama dengan makhluk gaib. Kalau bisa malah walaupun kepepet ya kan, jangan sekali-kali walaupun kepepet loh. Kamu kepepet ya kan, atau tidak kepepet, atau benar-benar tidak ada opsi lain, jangan. Seperti itu loh. Ya, dan juga menurut agama kita gitu kan dilarang sekali, tidak boleh, haram gitu. Sama dengan syirik, menyekutukan Allah. Betul. Seperti itu. Bahkan kan ada yang bilang, siapa saya lupa, kamu besok ragu, bingung mau makan apa ya kan, itu sudah meragukan Allah. Seperti itu. Tapi kalau misal ini kan Yos, ada suami istri ya kan, istrinya tanya besok makan apa gitu, itu termasuk dosa gak? Dia tanya kepada suaminya, Pah besok makan apa gitu kan, itu termasuk meremehkan gak? Nah itu loh, itu betul kan Yan, kan dia mencoba menjadi istri yang baik, dia kan tanya sama sampean gitu. Tapi kan gini, besok kamu sudah bimbang ya kan, sudah bingung mau makan apa, itu sudah sama juga dengan meragukan. Loh enggak, gitu kan, itu kan masalah yang bedanya kan, ini yang punya duit sama yang tidak punya duit gitu loh. Yang punya duit kan tanya besok makan apa, nah gitu loh, kan beda kan beda konteksnya intonasi. sama. Iya, tapi kan untuk nganunya kan beda. Yang nggak punya duit, wah besok aku mangan opo, randuwe opo. Nah itu yo lagi, itu yang menjadikan tadilah Dia salah kalau dia bingung datang ke warung saja kan Yos. kan nggak punya duit, Lihat buku menu, ngutang kan di dunia ini ada sistem yang namanya kasbon ya kan? Ayo, Ada utang. teknologi yang dinamakan kasbon. Itu boleh-boleh saja ya kan, bayarnya nanti kalau punya uang, kalau punya uang. Kalau nggak punya Ya sudah.
Ya sudah. Seperti itulah. Nah, oke, berarti teman-teman semuanya tadi sudah saya jelaskan sekilas tentang kandang bubrah ini seperti apa, ya kan. Tapi saya tidak mau menjelaskan bagaimana cara mengambilnya walaupun saya tahu, ya kan. Saya tahu agar saya bisa mengedukasi, ya kan. Kita harus paham dulu baru berbicara. Benar nggak sih itu Betul salah sekali, salah ya. atau benar, ya kan. Ketika kita mengetahuinya baru kita bisa mengejudge bahwa itu benar atau kita bisa mengejudge bahwa itu salah. Nah, seperti itu. Jadi kandang bubrah, ya kan, bagi para pelaku yang menjadi subscriber atau viewers kita, saya mohon maaf sekali, bukan maksud kita untuk ikut campur lah, misalnya ya, ikut campur atau mengurusi urusan Anda, tapi kita mengedukasikan kepada yang lain lah. Kepada yang lain yang memang sama sekali tidak mengetahui atau mau berniat untuk mengambil atau sudah mengambil, ya kan. Sebenarnya ada tips and triknya untuk memutus akad tersebut, yaitu dengan taubatan nasuha, seperti itu. Nah, karena kalian sudah melakukannya dan sudah bertobat, mungkin konsekuensinya akan tetap ada, wajib tetap ada. Nah, paling tidak kan kalian sudah bertaubatan nasuha, sudah mengakui bahwa itu salah, sudah meminta ampun yang benar-benar mengemis sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Karena kita tahu Allah itu Maha mendengar, Allah Maha mengetahui isi hati seseorang, ya kan. Pasti Allah akan mengampuni kita semua, seperti itu. Ya, semoga saya doakan, semoga saya, rekan Yos dan seluruh tim yang bertugas terhindar dari hal-hal yang bersifat persekutuan dengan makhluk gaib, seperti itu, ya kan. Mungkin seperti itu rekan Yos. Terima kasih matur nuwun, ya kan. Sudah mau menemani saya untuk bercerita, ya kan. Tadi ada penampakan ya Kak ya? Kira-kira seperti itu. Nanti coba kita review. Kita tidak mau membohongi si pemirsa. Kalau memang ini ketangkap kamera, alhamdulillah. Kalau tidak, ya mohon maaf dari rekan-rekan semua, karena memang itu di luar kendali kita. Gitu. Dan juga emang tadi gangguan banyak banget, ada yang kotean. Ya, memang kalau gangguan itu ada lumrah. Sisi penampakan nanti kita semoga aja menampakkan di kamera gitu lah. Jadi tadi ku ceritanya seperti ini teman-teman, ya kan. Ketika saya dengan rekan Yos sedang bercerita, di belakang saya itu kata rekan kameramen ada penampakan, ya kan. Kalau kita asumsikan atau setengah naik. Segini ya Kak ya. Sosoknya apa Kak? Putih, pocongan ya Kak ya. Jam-jam. Ya. Semoga sosok pocongan ini nanti bisa in frame, bisa masuk ke dalam rekotan, ya kan. Tapi kalau dari segi kami pernah beberapa kali itu di frame masuk, cuman kalau ketika dipindah ke PC atau mau dilakukan edit ulang itu hilang. Biasanya hilang gitu loh. Ya memang seperti itu Kak. Coba nanti ini sih tadi ketangkap kamera. Semoga saja nanti juga sampai kita upload dapat izin untuk upload dan bisa disaksikan oleh pemirsa semua. Tapi dari segi suara ini kodean masih ada beberapa tak-tok ini. Terus tadi juga suara seperti itu juga ada, entah itu seperti suara kayak makhluk terbang, bukan? Terbang ya, yang itu loh. Pernah dengar suara layangan yang besar ada. Ya, ya, oke. Itu jadi sosok pas dengar suara itu di atas sana itu ada sekitar ada seperti ini teman-teman. Ya seperti ini. Nampakannya adalah seperti ini. Nah, ini putih-putih ini di atas. Ya, ini bukan efek dari lensanya ya, bukan, tapi memang ada di atas itu yang seperti melayang itu teman-teman. Ini penampakan cuman belum jelas, tapi dari segi sosoknya apa
memang terus terang kami dari tim kameramen belum bisa memastikan, tapi sosoknya putih di atas itu biar nanti kita kasih keterangan untuk kejelasan apanya, tapi bukan yang putih-putih ini ya, yang flare dari lampu cahaya bukan, bukan. tapi memang ada sosok putih yang terbang di atas. ya Oke. ya nanti direview Kak, nanti direview terkait sosok apa saja sih di sini, nanti next project lah ya. Jadi seperti itu, semoga bahasan kami malam ini bermanfaat ya kan. Amin amin. Kemudian bisa mengedukasi, setidaknya kalian dapat gambaran seperti apa sih pesugihan kandang bubrah itu ya kan, efeknya seperti se ekstrim apa, kemudian bagaimana cara kita untuk menanggulangi hal tersebut. Jadi pesan saya, jangan sampai kita bersekutu dengan makhluk gaib, itu pertama. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali kita berasumsi, jangan sekali-kali kita berpikiran bahwa apapun yang menimpa kita itu ada hubungan dan sangkut pautnya dengan gaib, ya kan. Jangan sampai seperti itu, karena sesuatu yang kita yakini itu akan menjadi kenyataan ketika hal-hal tersebut sudah mempengaruhi pikiran dan hati kita. Kita meyakini banget, nah nanti malah kejadian beneran seperti itu. Saya harapkan jangan. Ya mungkin segitu dulu cerita kami malam hari ini. Yang belum subscribe, biasa Subscribe lah. Subscribe lah. Jangan nggak subscribe. Kemudian Dosa. like, komen, dan share video ini ke siapapun ya kan, yang memang perlu untuk mengetahui cerita ini dan perlu untuk mengambil pelajaran dari cerita ini ya kan. Mungkin segitu dulu. Saya tekankan lagi bahwa kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Selagi cerita kami masih bisa diambil pelajarannya, masih bisa digunakan, masih bisa diaplikasikan, silakan digunakan, silakan diaplikasikan. Ya kan? Syukur-syukur bisa dibagikan, semoga bisa menjadi ladang amal untuk tim dan kalian semuanya seperti Dan itu. juga untuk pemirsa yang punya cerita mistis atau cerita horor, silahkan DM di Instagram kami Kisah Horor atau @Facebook kita, dan juga komen di bawah apa cerita kalian ataupun kisah kalian kisah kalian horor, kita akan bedah di sini. Itu rekan Dian. Oke, selamat malam, see you next time. Tunggu video berikutnya, tunggu cerita berikutnya. Kami akan bercerita apa lagi sih? Kami akan mengedukasi apa lagi sih? Ya kan? Ya kan rekan ya? Siap. Seperti itu. Mungkin segitu dulu. Saya Tian, Saya Yos, dan seluruh tim Kisah Horor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau wabarakatuh.